dia jalur Panosokan. Di sini ada SD 1, SD Cimaung 1 nggak salah. Ini kita mau mampir dulu nih ke Shell, sekalian isi bensin karena bensin kita udah sekarat. Waduh, ramai juga sini pagi ya. Jalan sendiri sih udah bagus ya, 2 mobil 1 motor itu udah muat. Nah, jalur ini juga akan akan menghubungkan ke stasiun Cikesal, Pasar Cikesal. Ini dia jalurnya. Oke, depan kita belok dulu ke Shell, kita isi bensin dulu. Nggak tahu buka apa belum ya, mudah-mudahan sih udah buka pagi gini. Oh, udah buka. Full. Oke, kita udah ngisi full ya, kita lanjutin. Oke, aman. Dulu sebelum ada kasus oplosan Pertamina, gue selalu ngisinya di Pertamina. Tapi semenjak ada kasus itu, jadi beralih ke Shell. Dan memang untuk pemakaian sehari aku merasa sih pakai Shell itu lebih irit ya. Karena gue ngukur dari motor, biasanya kalau pakai dari Pertamina itu 1 liternya dapatnya di sekitar 39 lebih gitu. Nah, kalau pakai Shell ini biasa pakai Shell gua ngukurnya sekitar 41 sampai 42 km per liter. Jadi lebih irit di Shell. Cuman memang ya harga Shell itu agak beda dikit lah. Ya nggak banyak sih, paling bedanya gope gitu per liter. Nah, ini dia Puskesmas Cikesal ya. Di sini rame loh. Ini Puskesmas Cikesal nih. Nah, kita lurus aja dikit. Nanti pas penurunan ada tanjakan dikit, kita belok ke kiri, kita naik ke lapangan PJKA ya. Kita mau ngeliatin seperti apa kondisi atau suasana stasiun Cikesal. Oke, dari sini kita belok, kita naik ke lapangan PJKA. Nah, di atas sana nanti kita bisa lihat tuh stasiun Cikesal tuh kurang lebih kayak apa penampakan. Wow, becek bro. Wah, ramai ternyata ya. Udah lama nggak kesini loh. Setahu gue dulu nggak kayak gini. Sekarang kok ramai banget ya anak-anak. Ini kayaknya anak-anak olahraganya pada di sini deh. Kita mau nyari tempat parkir dulu semuanya untuk simpan motor. Nah, stasiunnya tuh di sono ya, kurang lebih tuh penampakannya. Cuma memang rame kayaknya anak-anaknya di sini. Jadi kita putar balik aja lah ya. Kalau nggak enak kan, lapangan jadi pakai itu anak-anak olahraga, nggak enak mau gangguinnya. Jadi mungkin next time aja lah kita liatin stasiun Cikesalnya. Kalau untuk sekarang nggak kayaknya lah. Bukan apa, soalnya lapangannya dipakai sama anak-anak, nggak enak kita gangguin mereka belajar ya. Ini guru-guru juga pada sini tuh. Jadi kita lanjut aja lah, langsung ke arah Panosokan nih. Oke. Sini licin ya. Ke arah SD Panosokan langsung belok ke kiri. Nah, di depan itu udah penyeberangan rel kereta api ya.
Ini udah pasar Cikesal sih masuk. Kan memang stasiunnya tuh di dalam pasar gitu. Kita nggak bisa masuk pakai motor. Nah ini dia tuh, di sono tuh stasiun. Satu-satunya masuk tuh kita dari pasar. Pasar jalan kaki turun bisa, tapi kalau langsung pakai motor nggak bisa. Sih kita lanjut aja langsung ke Panosokan. Kita review jalur ini. Ini karena juga kondisinya rada mendung, mau hujan, jadi kita nggak bisa terlalu banyak singgah. Kita lurus aja lagi terus. Ini jalannya nanti ketemunya di pertigaan, yaitu di Jalan Bedeng ya. Nanti ketemu pertigaan. Kalau kita belok ke kanan itu kita ngarah ke Pamarayan. Kalau kita ambil ke kiri itu kita ke arah Sentul. Nah dari Sentul itu nanti ada pertigaan lagi. Itu jalan utama antara Kota Serang ke Tangerang, Jakarta. Nah lewatnya di situ. Sih udah nggak ada jalan sih, jalannya cuma satu ya, ikutin aja jalan ini, nggak akan meleset kok tembusnya, udah pasti ke sono. Si kantor KUA, kantor kecamatan, kantor pos, semuanya tuh di sini. Ini SD nggak berubah sih, masih kayak dulu nih. Lama cuy gua kesini. Kayaknya 4-5 tahun itu ada ya. Dulu dari Cilaeng gue sering, masih dagang keliling gitu, sering kesini karena kan dulu belum ada tol, jadi bisa lihat jalan kampung gitu, bisa tembus. Nah semenjak dibangun tol itu, yang tadinya jalan kampung bisa dilewatin jadi putus, ada jembatan. Ditambah lagi gue makin bingung, jalurnya dipindah gitu, yang tadinya seharusnya lewat di situ tiba-tiba muter kemana gitu untuk lewat. Jadi agak bingung. Jadi dari situlah semenjak bangun tol itu nggak pernah lagi gue main kesini. Dan kesini baru ini 5 tahun cuy gue nggak kesini. Nah, berubah cuy. Dulu nggak ada begini nih. Dulu cuma satu jalan ini, di jalan aslinya. Ini kayaknya baru ini jadi kayak pemisah gitu. Kalau di sini kesannya kayak udah jalan provinsi ya, padahal bukan nih, jalan kampung loh. Cuman bedanya ini tuh masuk tol tuh. Nah di sini tuh masuk tol ya. Karena ada tol ini ya, dibuat lah kayak gini. Jadi kalau kesini tuh jalannya kesannya kayak jalan provinsi, bukan jalan kampung. Padahal ini jalan kampung. Berubah cuy, lama gak kesini. Dulu mah gak ada yang begitu. Nah kita balik lagi, ini jalan lama, ini jalan aslinya. Nah ini jalan aslinya. Cuma udah dilebarin nih, ada batasnya tuh. Dulu cuma sampai batas di sini nih. Sekarang kayaknya udah dilebarin ya semenjak ada tol itu. Jadi itu ke pintu keluar masuk tol. Kalau nggak salah kita udah sampai di Panosokan deh. Iya. Nah dulunya di sini ada jalan tembus nih, dalamnya ada kampung lagi. Wah tempat gua jualan dulu ini cuy. Belum ada berubah sih. 5 tahun yang lalu masih gitu SD-nya. Iya di sini masih mirip banget, masih persis kayak dulu. Cuman bagian tol situ dong berubah itu, kayak jalan provinsi. Kita lurus aja langsung. Ya mungkin ada penonton atau ya mungkin ada penonton yang dari sekitar sini, boleh lah ya komen-komen. Nah. Wow, masih jalan rusak. Buset, dalam banget. Untung cuma dikit doang lubangnya.
batuk sih. Ini cuacanya sini panas hujan, batuk pilek tuh paling cepat biasanya. Ya lurus saja kita ikutin jalan nih. Ini jalannya termasuk gede loh ini udah. Oh sampai di sini doang. Nah ini jalan aslinya nih, dari dulu tuh begini nih, kecil sebenarnya. Kenapa ya? Retak jalannya cuy. Rumahnya di bawah itu. Mantap. Lama cuy nggak jalan-jalan ke sini. Tapi ada sedikit perubahan sih, nggak banyak sih, cuman kayak rumahnya cepat bertambah di sini. Perasaan dulu 5 tahun nggak seramai ini di rumahnya. Apa gue yang salah ya? Apa gue udah lupa gitu? Karena saking lamanya nggak kesini. Tapi tahu aku memang udah nambah itu rumahnya deh. Perasaan dulu nggak sepadat ini. Masih kampung banget. Begini ya kondisi suasana kampung di Banten. Ini jalur Koramil Panosokan. Depan itu tikungan parah. Kawasan pas SD deh ini. Oh nggak salah, oh iya benar tuh SD tuh ada SD-nya di sini, SD Panosokan. Wah, pamangnya dagang sendirian aja. Dulu setahu aku rame di situ kalau jam-jam segini, apalagi zaman istilah itu pedagangnya rame. Apa karena udah pada pensiun atau gimana ya? Mungkin udah kenal lama juga, jadi udah gak hafal kali ya jadwal-jadwal mereka. Biasa ramenya tuh pas istirahat gitu, 15 menit sebelum istirahat atau 10 menit sebelum istirahat, pedagang itu udah pada ngumpul di situ gitu. Yang dari SD lain pindah ke SD situ. Kita dulu juga ya, awal-awal pindah dari Kalimantan ikut istri ke sini, bingung mau kerja apa. Ya akhirnya bisanya dagang, ya dagang keliling. Itu kalau nggak salah awal-awal dagang itu sebelum pandemi COVID-19 deh. Itu masih enak tuh awal-awal dagang itu. Nah semenjak dihajar COVID, waduh itu omset pendapatan menurun drastis. Akhirnya kita banting setir lah. Biaya operasionalnya lebih besar daripada keuntungan yang kita dapat. Ya namanya dagang gitulah, ada masanya. Nah di depan itu udah pertigaan ini ya, pas depan Alfa tembusnya. Nah ini udah jalan raya Bedeng. Nah tepas Alfa itu. Ini kalau kita ke sono itu ngarahnya ke Pamarayan tembusnya. Kalau kita ke kiri itu ngarahnya ke Sentul. Nah nih kali Bedengnya.